Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pengacara santuy official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Pada kesempatan video kali ini, sambil saya ada beberapa pekerjaan ya, ada sedikit bangunan. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing. Kali ini kita akan membahas tentang kemungkinan bisa atau tidak kita menuntut atau menggugat leasing yang menarik kendaraan kita di tengah jalan. Ini banyak yang bertanya. Jadi Bang, bisa nggak sih kita nuntut ke leasing, baik itu lapor pidana maupun gugat perdata, ketika misalkan mobil atau kendaraan kita yang masih ngangsur itu ditarik di tengah jalan, baik langsung sama leasingnya atau misalkan melalui eksternal, biasa disebut dengan matel ya. Baik, kita langsung bahas ya. Bisa atau tidak ya tergantung daripada unsur-unsur pelanggaran hukumnya ada atau tidak. Kalau misalkan dalam penarikan tersebut, baik pihak leasing maupun eksternalnya melakukan tindakan yang terdapat unsur-unsur pidana, misalkan penganiayaan ataupun mungkin pengancaman dengan ancaman kekerasan ataupun mungkin juga intimidasi, ya itu saya rasa bisa ya, bisa masuk ranah pidana, bisa dilaporkan kepada pihak berwajib, nah, bisa masuk untuk lapor secara pidana. Nah, adapun terkait dengan perdata, bisa juga kita menggugat leasing dengan gugatan perbuatan melawan hukum ya. Biasanya kalau misalkan kita kredit motor atau mobil, kemudian kita nunggak apakah itu baru sebulan, baru 2 bulan, tapi udah ditarik nih, dicegat di jalan gitu ya, sama leasing atau sama eksternal atau matel. Pada saat ditarik, kita berusaha untuk tidak menyerahkan unit tersebut, atau kita menolak unit tersebut ditarik secara, bisa dikatakan secara paksa. Dalam artian secara paksa itu kita tidak bersedia unit tersebut ditarik, bahkan kita masih merasa sanggup untuk melunasi, membayar cicilan tersebut sampai lunas. Hanya saja misalkan baru sebulan 2 bulan ini nunggak misalkan. Ketika kita nggak bersedia menyerahkan kendaraan tersebut atau membiarkan kendaraan tersebut ditarik, tetapi tetap saja ditarik sama leasing, apalagi dengan tindakan-tindakan misalkan intimidasi, pengancaman dan lain-lain, nah itu saya rasa bisa saja kita menggugat pihak leasing tersebut kepada pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, gimana teknisnya? Tentu dengan cara mengajukan gugatan perdata, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Kemudian juga harus kita siapkan nih bukti-buktinya ya. Kemudian juga saksi kalau ada, itu juga harus disiapkan, karena kalau kita menggugat ke pengadilan, kita tidak bisa atau tidak cukup dengan mengklaim suatu kebenaran, melainkan kita juga harus punya bukti-bukti terhadap gugatan kita tersebut. Nah, nanti di dalam persidangan ya kita harus kuat pembuktiannya, kemudian juga saksinya juga harus ada. Dan tentunya bagi penggugat bisa menggugat secara mandiri, secara langsung, atau melalui kuasa hukumnya. Nah, nanti dalam proses persidangan itu tentu ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Ya, diantaranya harus membuat surat gugatan dengan jelas, terperinci, detail ya. Kemudian juga ya harus mengikuti proses persidangan yang kurang lebih ya bisa berkisar sampai 4 bulanan ya. Kadang kalau alot bisa sampai 5 bulan baru selesai. Nah, kemungkinannya gimana Bang kalau kita gugat perdata? Apakah ada kemungkinan kita menang melawan leasing? Yaitu tergantung dalam proses persidangan nanti, tergantung terhadap atau tergantung kepada pembuktian. Kalau misalkan buktinya kuat dan menurut hakim dalam pertimbangan hukumnya itu merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh leasing, ya bisa saja gugatan kita dikabulkan. Cuman kalau ditanya pasti atau tidak kita bisa menang atau tidak, saya tidak bisa menjawab secara pasti 100% kita akan menang, enggak. Karena dalam perdata itu kita tidak bisa menjamin suatu perkara atau suatu gugatan itu dapat dikabulkan atau dapat menang atau tidaknya. Nah, itu nggak bisa saya jamin, nggak bisa kita jamin. Jadi tergantung terhadap seberapa kuat pembuktian kita dalam persidangan nanti. Adapun yang saya ikuti selama ini ya, gugatan-gugatan yang diajukan oleh para nasabah
atau para debitur yang menggugat kepada leasing karena misalkan ditarik nih unitnya di tengah jalan. Yang saya temui sampai saat ini ya ada juga sih yang menang, tetapi yang saya pantau, yang saya ikuti itu saat ini mayoritas mereka kalah. Kalah karena pihak leasing dalam persidangan mereka menuntut balik dengan gugat rekonvensi, menggugat kita sebagai nasabah atau debitur yang wan prestasi. Terkadang di situ ya pihak leasing juga bisa mengajukan gugatan balik ketika kita menggugat mereka, menggugat leasing ke pengadilan negeri. Tapi kalau kita merasa kuat, kita merasa punya bukti-bukti yang kuat bahwasanya si leasing itu melakukan perbuatan melawan hukum, ya tidak ada salahnya untuk mencoba. Apalagi kita misalkan masih berkeinginan nih untuk melanjutkan cicilan kendaraan kita itu sampai dengan lunas. Karena misalkan sayang nih udah 2 tahun, tinggal setahun lagi udah ditarik di tengah jalan. Ya bisa saja diperjuangkan. Masalah menang atau tidak itu tergantung proses persidangan nanti, tergantung terhadap pembuktian yang kita buktikan di persidangan nanti. Itu saja ya sharing-sharing kita. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan khususnya buat Anda yang butuh informasi terkait dengan hal ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.